everyone, welcome back to my channel. Seperti yang sudah kalian lihat di layar ya, di judul kita hari ini, aku bakal ngebahas gimana cara kita untuk bisa memulai habit membaca. Sebelumnya maaf banget, ini lagi hujan, tapi sebisa mungkin aku membuat suaranya semoga bagus ya. Semoga kalian bisa mendengar dengan baik, soalnya lagi hujan deras. Oke. So, disclaimer dulu sebelumnya, aku itu merupakan orang yang bukan pecinta buku. Jadi aku dari dulu tuh, aku pengen banget bisa baca buku gitu, tapi aku bukan orang yang benar-benar suka baca buku gitu loh. Terus aku juga gampang banget bosenan. Jadi aku bukan orang yang memang benar-benar kayak dari kecil, dari orang suka baca buku, enggak. Jadi hari ini aku bakal kasih tips ke kalian gimana caranya aku yang dulunya itu nggak suka banget baca buku menjadi aku yang sekarang udah mulai rutin baca buku. Lebih tepatnya ini cara membangun habit supaya kamu jadi suka baca buku gitu. Dan tentunya semua tips yang aku share di sini adalah based on my experience. Jadi aku juga research dulu pas aku awal-awal mulai pengen membentuk habit membaca, aku research dulu kayak gimana caranya supaya aku punya habit membaca gitu. Nggak cuman kayak sekedar oh ada buku baru aku pengen baca, enggak, tapi aku pengen menumbuhkan bener-bener tuh buku itu jadi kebiasaan aku gitu. Jadi aku baca buku itu nggak cuman karena FOMO ngeliat orang-orang yang kayak buku ini di review sama selebgram, buku ini di reviewnya bagus gitu ya. Jadi aku benar-benar baca buku supaya aku punya habit gitu. So ini dia tips dari aku untuk bisa memulai habit membaca. Yang pertama, mulai dengan tema bacaan yang ringan. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kenal diri kamu sendiri, kamu tuh tipikal yang suka baca apa sih sebenarnya? Suka yang romance kah? Suka yang horor kah? Atau komedi kah? Kayak gitu. Jadi kamu tuh cari buku, untuk tahap awal kamu cari buku yang bener-bener kamu suka gitu, bener-bener membuat kamu jadi semangat membaca dan kamu jadi tertarik gitu untuk lanjutin bacaannya terus-menerus sampai akhir kayak gitu. Dulu pas aku awal-awal membaca, aku tuh memulai dengan bacaan yang lucu. Aku tuh suka lucu-lucuan. Jadi aku tuh sebenarnya nggak lucu orangnya, tapi aku suka membaca yang lucu gitu. Aku suka komedi. Jadi aku mulai membaca dari buku ini. Ini buku My Stupid Boss. Sebenarnya ini aku terinspirasi dari filmnya. Aku ngeliat filmnya kan seru banget ya, My Stupid Boss itu. Terus aku beli buku My Stupid Boss 6. Dan ini tuh lucu banget. Dan karena ini aku jadi tertarik nih buat ngelanjutin baca buku lagi. Jadi memulai membaca buku dengan bacaan yang kamu suka bisa membuat kamu konsisten membacanya. Karena kalau misalnya kamu mulai dengan buku-buku yang berat kayak buku-buku yang filosofi kayak gitu, kamu ntar bakal bosen gitu loh. Kamu bakal ngeliat kayak aduh ini bukunya panjang banget, tebal banget, dan ini ngebosenin banget gitu. Contohnya ini misteri konspirasi. Aku beli buku ini setelah lama aku baca-baca buku-buku yang ringan gitu. Terus usahain cari buku yang ada gambarnya. Ini sebenarnya gambarnya simpel-simpel aja. Memang nggak sebanyak itu, juga masih banyak juga yang kayak ininya tulisannya. Tapi at least dia punya gambar, jadi kamu tuh nggak gampang bosan. Terus cari buku yang tulisannya tuh nggak kecil-kecil banget gitu loh. Kalau gini kan tulisannya tuh masih kayak standar gitu. Kalau misalnya tulisan terlalu kecil, kamu cenderung justru terlalu mager buat ngebacanya karena kayak ini kecil banget, kayak susah dibaca gitu. Jadi coba cari buku yang pertama yang kamu suka, yang bener-bener kamu mau baca. Kalau kamu baca romance, novel juga nggak apa-apa banget karena itu melatih kamu untuk kebiasaan untuk membaca kayak gitu. Setelah kamu tahu nih kamu sukanya buku apa, in case kalau aku suka yang komedi ya, kamu bisa jadi romance, kamu bisa yang yang banyak hal yang lain. Karena aku juga sempat coba baca romance ya, aku sempat baca Dilan, terus juga yang Kekasih Impiannya Nata Reza sama Wardah Maulina itu ya. Jadi Cinta Tak Biasa juga. Tapi pada akhirnya aku menyadari kalau misalnya aku lebih suka buku-buku komedi kayak gitu. Jadi dari buku komedi kayak gini aku bisa jadi lebih semangat gitu membacanya. Setelah kita tahu genre apa yang kita suka, coba kamu cari buku yang tipis dulu. Cari buku yang bener-bener nggak setebal itu, karena kalau misalnya bukunya terlalu tebal, kamu keburu males duluan ngebacanya. Contoh, ini bukunya nggak setebal itu, dia tebal tapi nggak yang tebal-tebal banget. Coba kamu bandingin sama buku misteri konspirasi yang setebal ini. Itu tuh bikin kamu bener-bener kayak mager duluan pas ngeliat bukunya. Terus ditambah lagi kayak yang tadi udah aku mention ya, bukunya itu coba cari yang ada gambarnya, terus juga yang tulisannya itu nggak terlalu mepet gitu, nggak terlalu kecil. Nah ini aku ngasih perbandingan ya, ini tulisan dari buku
misteri konspirasi kayak gini ya. Ini kameranya kamera depan jadi sorry, sama buku yang ini beda kan lebih renggang yang ini. Nah kalau misalnya lebih renggang, kita juga lebih kayak mata kita lebih leluasa gitu loh. Nah kalau ini kita harus fokus bacanya, jadi bener-bener nguras tenaga kayak gitu. Jadi untuk awal-awal kamu coba cari buku-buku yang simple, buku-buku yang nggak terlalu tebal, dan juga tentunya punya gambar dan tulisannya tuh nggak terlalu rapet gitu. Yang ketiga, mulai membaca dengan konsisten. Sebenarnya untuk membaca itu mudah ya, kayak lo tinggal ngambil buku terus lo tinggal baca. Tapi yang susah apa? Konsisten. Kayak misalnya hari ini kita udah baca buku nih, aku udah mulai baca buku misalnya hari ini. Terus gara-gara mager, gara-gara satu dan lain hal, pada akhirnya ya udah ntar aja, sampai akhirnya aku nggak nyentuh buku lagi. Itu sebenarnya adalah salah satu hambatan dan juga salah satu tantangan untuk kita, gimana caranya supaya kita tuh bisa konsisten baca buku. Nah coba kalian, misalnya nih aku hari ini mau baca buku 2 lembar dulu nih, jadi kayak oke, 2 lembar dulu. Terus selama seminggu aku baca 2 lembar. Masuk minggu kedua barulah aku baca tambah lagi jadi 4 lembar. Jadi minggu pertama 2 lembar, minggu kedua 4 lembar, minggu ketiga 6 lembar, minggu keempat sampai seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya kamu kasih waktu pasti gitu. Misalnya dalam sehari aku harus baca minimal 20 sampai 30 menit gitu. 20 sampai 30 menit per hari. Udah stop di situ aja dan jalankan itu sebagai suatu kebiasaan. Jadi setiap hari kamu harus baca 20 sampai 30 menit, 20 sampai 30 menit terus tuh sampai kapanpun kayak gitu. Jadi dengan perlahan-lahan kita nambah intensitasnya dari yang awalnya cuma 2 halaman atau 2 lembar per hari sampai akhirnya kita bisa jadi 30 menit per hari. Dan ingat, semuanya itu butuh proses, jadi nggak bisa instan, nggak bisa langsung kayak misalnya kita bener-bener ngasih tahapan nih. Oke, hari ini gue harus baca 30 menit per hari sampai kedepannya per hari 30 menit. Bisa, cuman paling itu bertahan seminggu atau 2 minggu aja. Karena kayak yang bosenin gak sih? Kayak misalnya lo belum kebiasa baca buku, terus lo kayak bener-bener baca langsung 30 menit kayak gitu. Jadi perlahan-lahan dari intensitas yang rendah sampai naik tinggi kayak gitu. Kayak yang aku bilang tadi, dari yang awalnya sehari cuma 2 halaman atau 2 lembar sampai nanti sampai ke tiap harinya itu, per harinya itu 30 menit gitu. Yang keempat adalah habit stacking. Apa itu habit stacking? Nah, habit stacking itu adalah menggabungkan 2 kebiasaan. Jadi, kebiasaan pertama adalah kebiasaan yang sudah sering kamu lakukan, dan kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan baru. Dalam kasus ini, kita ingin menggabungkan kebiasaan baru alias baca buku dengan kebiasaan yang sudah pernah kita lakukan atau kebiasaan yang rutin kita lakukan gitu. Kebiasaan yang sering kita lakukan apa sih? Misalnya gini, aku ya, contohnya di aku. Setiap aku sebelum tidur, aku pasti skincarean kayak gitu. Aku pasti double cleansing, aku pakai serum, aku pakai total jerawat kalau lagi ada jerawat gitu ya. Itu udah jadi kebiasaan aku. Jadi kebiasaan yang pertama yaitu pakai skincare sebelum tidur. Nah, itu udah kebiasaan yang mutlak lah, aku selalu ngelakuin itu setiap hari gitu. Nah, sekarang aku mau menggabungkan kebiasaan yang udah pasti ada ini, si skincarean sebelum tidur ini, sama kebiasaan yang baru mau aku tumbuhkan kayak gitu, yaitu membaca buku. Jadi, setelah habis skincarean, aku membaca 2 halaman buku, baru tidur gitu. Nah, kebiasaan yang lama, sebelum tidur aku skincarean, itu kan. Nah, kebiasaan yang baru, sebelum tidur aku skincarean dan membaca 2 halaman buku. Nah, kayak gitu. Jadi ada 2 aktivitas yang digabungkan menjadi satu. Yang satunya itu aktivitas yang sudah biasa kita lakukan atau sudah rutin kita lakukan, dan yang satunya lagi aktivitas yang ingin kita tumbuhkan kebiasaannya. Contoh habit stacking yang lain adalah misalnya setiap pagi kamu ngeteh gitu. Jadi abis ngeteh itu kan udah jadi rutinitas kamu atau kegiatan yang selalu kamu lakukan. Jadi setelah ngeteh, kamu coba tambahin dengan 2 halaman buku kayak gitu. Jadi bisa disatukan beberapa kegiatan yang memang sudah kamu lakukan secara sehari-hari gitu ya, sama kegiatan yang pengen kamu lakukan setiap hari. Yang kelima adalah menjadikan buku itu terlihat gitu. Jadi sebenarnya ini aku dapat dari Atomic Habits. Kalau kalian tahu bukunya, bentar, aku ada nih. Tapi aku takut kamera jatuh. Oke, aman. Nah, ini
buku ini. Aku baca dari buku ini dan ini bener-bener manjur banget di aku. Jadi menjadikannya terlihat. Misalnya, aku mau membangun kebiasaan membaca buku. Aku harus menjadikan buku ini terlihat gitu ya. Aku harus menjadikan buku ini selalu ada di mata aku. Gitu juga sama orang yang pengen membangun kebiasaan minum air putih gitu. Jadi dia harus melihat air putih di mana-mana. Kalau misalnya kita mau minum air putih secara rutin, kita harus coba kayak, oke, aku taruh satu botol di mobil, satu botol di kamar, satu botol lagi di ruang tamu kayak gitu. Jadi kita setiap ngeliat air, oh iya aku belum minum. Setiap ngeliat buku, oh iya aku belum baca hari ini kayak gitu. Jadi bisa banget kalau aku, karena kegiatan membaca ini aku sisipkan di kegiatan skincarean aku di malam hari. Jadi buku ini aku taruh di atas bantal atau di atas kasur gitu. Jadi setiap aku mau tidur setelah aku skincarean, aku bakal lihat, oh ada bukunya belum aku baca, aku akan baca 2 halaman. Atau kalau sekarang aku udah menerapkan sehari 30 menit kayak gitu, udah aku baca, terus aku baru simpan kayak gitu. Tapi kalau misalnya buku ini aku hanya simpan di dalam lemari alias tidak terlihat kadang ya, atau terlihat tapi dia terlalu jauh untuk digapai gitu. Kadang kita udah mager duluan gak sih, kayak aduh jauh lagi, udah naik ke kasur, males ngambil, dan akhirnya kayak udah deh besok aja kayak gitu. Dan pada akhirnya kita tidak jadi membaca gitu, karena ya udah deh besok aja, besoknya lupa lagi, ya udah deh besok aja, besok sampai besok nggak jadi tuh bacanya. Jadi menjadikannya terlihat itu sangat ampuh ya menurutku, dan sangat bisa kalian praktekkan, nggak cuma dalam membaca buku tapi juga dalam hal-hal lain seperti tadi yang aku sebutin tadi. Kalau misalnya kita mau coba minum air, memperbanyak minum air putih, kita bisa taruh beberapa gelas di mana-mana gitu. Kayak ini aku bawa di kamar aku kayak gitu. Keenam, hindari distraksi. Well, distraksi ini bisa bermacam-macam ya, tapi yang paling sering terjadi adalah handphone. Kadang tuh kalau misalnya kita belajar aja ya, kalau misalnya kita belajar, kita pegang laptop nih satu, terus di sebelah kanannya atau kiri kita tuh ada handphone. Pasti 15 menit sekali atau berapa menit sekali kita pasti buka handphone kan. Karena handphone itu merupakan salah satu distraksi terbesar selain orang lain, karena orang juga bisa jadi distraksi gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ada teman, kadang kita nggak fokus membaca atau nggak fokus belajar. Selain teman, si HP juga bisa. Makanya kalau misalnya kamu lagi mau membaca, lagi mau mulai membangun habit membaca, setiap kamu baca buku, coba jauhkan handphone dari jangkauan kamu. Misal handphone ditaruh di lemari, ditaruh di laci, pokoknya di tempat yang kamu nggak bisa lihat. Nah ini juga sama si hukum dari Atomic Habit ini, yaitu menjadikannya tidak terlihat. Tadi kan kita udah pakai menjadikannya terlihat, kita menjadikan buku ini terlihat gitu ya. Jadi setiap kita lihat buku, oh iya aku belum baca gitu. Nah, untuk HP, kita pakai hukum menjadikannya tidak terlihat. Jadi, setiap kita udah ngelihat buku, sembunyiin HP. Sembunyiin HP supaya apa? Supaya kita bisa fokus ke buku ini. Jadi, kita nggak terdistraksi gitu ya. Kalau bisa juga di silent dulu handphonenya, sampai nanti selesai kamu baca buku, baru dibuka lagi kayak gitu. Aku pribadi itu sangat terdistraksi sama handphonenya. Jadi, kalau misalnya aku pun belajar, terus aku pakai laptop, terus aku naruh handphone di samping aku, pasti aku bakal buka handphone. Entah itu karena aku lagi bosan belajar, entah itu karena aku kayak capek gitu ya. Pada akhirnya aku buka handphone, dan pada akhirnya kayak belajarnya 15 menit, main handphonenya 30 menit. Dan yang terakhir, lagi-lagi aku mengambil dari buku sepuh aku, Atomic Habits. Aku ngambil dari sini lagi. Jangan ada yang kedua. Kayak gitu, jangan ada kesalahan yang kedua. Jadi misal hari ini kamu sakit dan kamu ngerasa kamu nggak cukup kuat untuk membaca buku hari ini, nggak apa-apa banget. Oke, nggak apa-apa banget. Hari ini kamu sakit dan hari ini kamu nggak baca buku. Tapi jangan sampai keulang ke yang kedua kalinya. Jangan sampai ada yang kedua. Kalau misalnya kamu hari ini udah nunda baca buku kamu, terus besok kamu nunda lagi di hari yang kedua, pasti bakal ada ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sampai seterusnya. Jadinya habitnya gagal. Kamu nggak jadi ngebangun habits gara-gara kamu ngerasa ya udah ntar aja, besok nggak jadi deh baca bukunya. Nah jadi itu, jangan sampai ada yang kedua. Jadi kalau kamu udah sekali nggak baca buku, misal kamu lagi ada kegiatan di luar yang membuat kamu capek banget dan kamu harus langsung tidur karena besoknya ada kegiatan lagi, nggak apa-apa, tapi usahakan besok kamu baca buku. Nah kalau misalnya kamu sudah memperkirakan kayaknya besok malam aku bakal ada kegiatan lagi deh, ganti jadwalnya.
Jadi misalnya kayak, oke, karena besok malam aku ada kegiatan dan kemungkinan aku pulang malam dan tidak sempat atau terlalu capek untuk baca buku, kamu bisa ganti waktu baca bukunya ke siang atau ke pagi hari sebelum kamu berangkat kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kamu miss satu hari, tapi jangan sampai ada hari kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Karena kalau misalnya udah ada hari kedua aja, pasti selanjutnya akan gagal juga kayak gitu. So itu tadi cara aku pribadi untuk membangun habit aku membaca. So, yang aku sebutin tadi merupakan based on my experience. Buat teman-teman lain yang kira-kira punya rekomendasi gimana cara membangun habits membaca, kalian boleh banget komen, karena yang aku sebutin tadi ke kalian semua itu merupakan based on my experience. Jadi, semuanya yang aku lakukan sampai aku nyampe ke tahap ini, tahap dimana aku mulai rutin membaca. Oh, itu tadi tips dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus juga kalau misalnya kalian pengen aku bikin rekomendasi buku-buku yang menarik untuk dibaca oleh pemula, boleh banget komen di bawah. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.